Siapa? Bapak Kepala Badan. Semoga buku ini dapat dijadikan referensi penting dalam kita memandang, melihat, dan mempelajari bagaimana keberhasilan dan suksesnya ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur. Oke, siap. Dr. Isradi Zainal, yaitu Rektor Universitas Balikpapan. Untuk itu kami mengucapkan selamat datang Pak di tempat ini, dan sebelum kita mulai mungkin izinkan saya membaca ringkasan CV daripada Dr. Isradi. Terima kasih Pak. Soalnya anginnya kencang. Kan tahun depan kan tahun politik. Tes kebersamaan antar kementerian lembaga ataupun antar instansi baik itu adat dan komponen masyarakat lainnya. Ya. IKN Indonesia. Ya. Oke. Itu enggak ada masalah. IKN Nusantara. Insya Allah semua alumni K3 akan berkiprah di ibu kota negara. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karya Rektor Umi Pak. Ya. Ya, IKN yang sudah ditulis dalam buku oleh Rektor, kira ini satu hal yang bagus dan menjadi referensi buat kita semua. Siapapun yang ingin tahu tentang IKN, baca buku dan sebagainya dari IKN. Ya siap Pak Menteri, ya pasti besok kita sama-sama. Tapi besok saya sebagai otorita IKN. Oke. Siap, makasih. Siap. Ini adalah salah satu buku yang banyak yang kuat karena ini baru, dan ini saya kira menginspirasi dan menyampaikan kita bahwa IKN adalah kota negara baru, kota negara kita yang baru, dan masa depan kita ada di sana, masa depan pemerintah di sana. Sehingga kita harus menyatukan anak bangsa ini untuk bersama-sama membangun kota kebanggaan kita. Ayo sama-sama ke IKN, sama-sama berkontribusi buat IKN. Ada kesan terkait dengan ya Selamat Pak Rektor yang telah membuat buku ini bisa berbagi ya kepada teman lain yang mungkin belum banyak tahu siap IKN. Siap Bro, makasih. Thank you. Baik, ini buku yang luar biasa dari Pak Isradi Zainal, Pak Rektor, yang saat ini banyak mencermati dan mengawal IKN yang ada di Kalimantan Timur. Semoga buku ini bisa terus menginspirasi dan menjadi kerangka yang sangat holistik ya, sekaligus pendekatan saintifik untuk pembangunan IKN. Selamat, Pak Rektor. Jadi karena ada IKN Nusantara, ini buku yang ditolak kita semuanya untuk pengembangan IKN yang akan datang. Kawan-kawan sebelum sudah menyiapkan sejak awal hasil dapat seperti luar biasa. Indonesia Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur. Iya. Kenapa saya
demikian, jadi Prof. Mahfud ini pakar hukum. Jadi kalau IKN Nusantara itu sudah ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 17, Peraturan Presiden Nomor 62, 63, 65. Nah, saya saja butuh ini kita butuh pencerahan dulu semua itu Prof. Mahfud. Apakah Prof. Mahfud sependapat bahwa adalah benar pemindahan IKN itu adalah keadilan ekonomi untuk pemerataan dan lain-lain. Jadi Prof. Mahfud sudah saya menyampaikan Kalimantan Timur, Rektor Universitas Balikpapan Hasil itu bahwa memang benar salah satu yang bisa membuat Indonesia ke depan adalah pemindahan ibu kota Nusantara Kalimantan Timur. Itu aja Prof. Terima kasih. Gerakan tersebut salah satunya adalah revolusi mental untuk memperkuat ketahanan, kualitas, dan peran keluarga serta masyarakat. Revolusi mental merupakan gerakan untuk mengubah cara pikir. Baik, ini upaya luar biasa dari Pak Isradi Jainal, Pak Rektor. Silakan Prof. Apa ya ada yang mau disampaikan? Ini adalah salah satu buku yang banyak. Jadi karena ada IKN Nusantara, ini buku yang ditolak kita semuanya untuk pengembangan IKN yang akan datang. Kawan-kawan sebelum sudah menyiapkan sejak awal masih hal seperti itu luar biasa. Relevansi pendidikan dan seterusnya termasuk pendidikan vokasi menjadi hal yang ditekankan pada kami dari kita semuanya dan tentu kawan-kawan rektor siap untuk menyambut dan mensukseskan semua gagasan yang dimasukkan untuk perbaikan dari persiapan generasi emas Indonesia tahun 2045 dan kami sangat berterima kasih untuk semua gagasan. Sekali lagi Prof. Rektor dan seluruh pimpinan perguruan tinggi. Terima kasih Bapak. Wakil Rektor bidang keuangan. Dia profesor dari Chulalongkorn University, wakil rektor bidang kerjasama, terus temannya yang dari Chulalongkorn. Profesor Pembina yayasan. Sit down. The owner of Oh iya, beliau mau Bapak dan Ibu pimpinan pemerintah Provinsi Kalimantan Penajam Pasir Utara, Bapak-bapak dan Ibu dari tingkat kecamatan, dari tingkat desa, para tokoh masyarakat, tokoh adat, para alim ulama, Bapak-bapak dari TNI Polri, pemerintah kabupaten kota, dari kecamatan, dari desa, dari warga, dari tokoh masyarakat tentang seperti apa kita harus membangun ibu kota kita ke depan. Dan Bapak dan Ibu sekalian, di dalam suatu tata ruang yang harus kita ingat, ini bukan sekedar rencana tata ruang, tetapi ini adalah rencana. Dan yang paling penting dari suatu rencana adalah rencana yang baik adalah rencana yang dapat diimplementasikan. Ukuran sukses atau tidaknya rencana ini nanti adalah kita lihat pada saat pelaksanaannya. Secepat apa dia direvisi. Semakin cepat dia nanti direvisi, berarti itu artinya ada data, ada fakta yang luput kita dapatkan pada saat proses perencanaan. Nah, oleh karena itu, biar perencanaan ini agak panjang usianya nanti, tapi bukan berarti merevisi itu adalah sesuatu yang haram.
merevisi rencana tata ruang itu adalah suatu cara untuk memastikan bahwa rencana tata ruang itu memang relevan dengan kebutuhan ruang yang akan dibangun. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak pelopor. Mohon izin Bapak untuk dapat bertahan di depan. Kami undang kepada Bapak Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan. Mulai dari yang penting dan mendesak. Di antara semuanya yang mana yang penting dan mendesak? Yang kaitan dengan harapan satu daerah. Yang karena tak mungkin kita harus mencapai semuanya. Ada tadi satu kebetulan ada titipan dari saya pernah bertemu dengan tadi kata-kata saya sempat terkait pertahanan keamanan. Tadi sempat disinggung juga pertahanan keamanan. Untuk dua hal itu saya minta pertama prioritas. Energi baru terbarukan. Jadi kan kalau bicara energi baru terbarukan kan tadi sempat disebut tenaga surya. Kan kalau bicara seperti itu kan harus ada kajian, harus ada apakah layak untuk tenaga surya gitu. Karena itu sampai hari ini memang kami lagi mencari apa yang paling pas dalam energi baru terbarukan di Nusantara yang pasti paling tidak dan yang lain. Terima kasih. Itu aja. Assalamualaikum. Ya, ada kalau ada ya sekitar memang harus tapi itu Pak Sunarto. Iya pinter Datanya bagus, datanya bagus. Dia itu pernah di Pemuda, ya, di masyarakat situ juga tinggal. Jadi sebenarnya ada diskusi yang hanya berbiaya tinggi. Manggilnya ke Ibu Diani Bunda ya. Bun. dia lapor semua sampai sebelum dia lapor. Saya udah sampaikan juga ke Bu Diani untuk proses Pak Imam. Saya udah ke Pak Imam juga kalau nanti salah satu narasumber Mas Sunarto bahwa ada perencanaan. Tapi setahu saya itu hal yang pertama dibahas terkait dengan itu terkait lingkungan uang. Ya. Tapi sama setahu saya sementara tahun lalu itu ada sudah ada konsep khusus untuk menangani. Makanya kalau sepatu semua itu sudah dihitung ya kan sampai 2030 air aman dulu semua sambil disiapkan berguna. Tapi banyak tapi soal harus semua. Jadi itu poin-poin itu aja memang yang tidak akan dijawab. Nah ini saya ditanya kalau tidak habis air di tahun sekian udah saya jadi kan itu kan orang dia sepakat gitu kan. Dan tidak apa suatu hal yang sangat bagus dibahas. Yang sampahnya Pak, yang bagaimana kita mengubah sampah ini dengan apakah menggunakan insinerator? Iya, ini luas sekali sebenarnya menurut saya. Jadi kan yang dibangun dulu kan kawasan pusat pemerintahan yang sekian hektar itu aja dulu. Jadi tidak mungkin kalau kita kopas, kalau mau kopas dan semua pasti tidak selesai. Kita tidak akan ada. Yang paling utama juga kan sekarang masih siapa yang punya wewenang, apakah otoritas, apakah kementerian, apakah penajam, apakah Kalimantan Timur itu memang itu proses. Saya rasa ada kuliah sudah banyak konsep itu terkait persampahan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi kan Pak Isak yang S3 banyak. Tidak perlu singkat. Banyak saja kan kepala saya memang mengawal secara khusus semuanya. Oke Pak. Ya. Sampai ketemu lagi. Ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Bapak Azrul Subagioso. Saya menyerahkan buku saya. Beliau adalah seorang intelektual. Dan mungkin ada komentar atau jawaban. Ya saya kira pertama apresiasi nih luar biasa Pak Dr. Yusradi Bena. Ini gagasannya yang dimuat di harian Kaltim setiap hari dibutuhkan. Nggak banyak orang yang membutuhkan gagasannya. Saya kira good ini dan ini pasti bermanfaat. Ya, terima kasih. Selamat sukses terus. Sama-sama keluarga sama-sama.
So happy to meet you. I'm Reggie Hope to learn more about your university. Yeah. And you know, there are many issues that should be researched in the city. Of course, of course. Department makin susah sekarang. Department makin susah sekarang. Total quality management, Kaizen. So, 私のバリパン大学。はい。理解しまして、私の大学。はい。次はぜひ。はい。ありがとうございます。はい。ご指導の説明どうもありがとうございます。Alliance of Alliance. Yesterday we discussed with and we how to motivate with our Alliance of Alliance International framework and local university. You are the one. So, you know that I from the local university on process that one is member of so this is journalist yang discuss here. Okay, thank you. Okay. Okay, thank you very much. Okay. Okay, thank you very much. Jadi saya menggarisbawahi bahwa kesadaran itu penting, kemudian kolaborasi itu juga saat ini yang biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Kepala Otorita IKN, Bapak Doni Rahayu yang sudah berkenan untuk hadir di tengah-tengah kesibukannya dan memberikan arahan kepada kita semua pada hari ini. IKN! Nusantara! IKN! Bebas Malaria! Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Demikianlah rangkaian acara pembukaan pada pertemuan koordinasi IKN Bebas Malaria. Untuk selanjutnya, selamat. IKN Nusantara, Indonesia Jaya. Sudah berapa lama? Kita pengerjaan 4 bulan kurang. Oke, kalau berkenan bisa naik kelas. Ada tahap selanjutnya biasanya antara riset, semakin proses penelitian. IKN Nusantara Indonesia Jaya. Satu lagi IKN Nusantara Indonesia Jaya. Terima kasih, selamat. Ya. Nggak ada spionnya. Belum ada spionnya. Iya. Oke ya. Udah Pak. Mundur aja, langsung mundur aja. Mundur otomatis. Ya, otomatis ya. Dalam persiapan. Ya, oke. Tunggu ya. Keren. Temanya Jawi sudah hari ini ya seperti rutin kita laksanakan, hanya terasa istimewa karena yang datang kepala ibu kota Nusantara. Nah, dengan demikian ini memperkuat eksistensi UNIPA sebagai universitas terdepan dalam mengawal IKN. Penegasan terus memperlihatkan juga kepada kepala otorita bahwa kita berkomitmen memberikan ilmu kepada serius serta semangat bergerak. Sebagai contoh, kita memperlihatkan metodologi. Kami mengucapkan selamat atas terpilihnya buku IKN Nusantara dari Pakunagara Indonesia dan Dunia. Selamat atas sumbangsih pemikirannya.
Ya, makasih ya. Biasa. Yang warga di kawasan pusat pemerintahan yang misalnya tanahnya terambil semua anaknya, karena itu tidak seberapa, saya sudah hitung hanya berapa kepala keluarga, supaya dijamin sama negara untuk bisa dapat beasiswa perguruan tinggi. Hitung-hitungnya sedikit, itu juga bagus karena akan bagus untuk negara ke depan. Jadi simpulannya begini, saran saya masukkan aspek manusia dalam mengendalikan potensi keamanan. Jangan tidak adil kepada mereka. Satu. Yang kedua, berikan apa yang mereka minta. Yang ketiga, didik mereka. Tadi di slide semua kan tidak ada yang bilang, oh kita misalnya kayak gini, pelatihan yang dilakukan Naker, pelatihan yang dilakukan PUPR, itu saya rasa kalau misalnya aspeknya Kamtipmas, itu polisi bisa masuk, memberi pelatihan integritas, pelatihan apapun namanya. Jadi ada pakai kepolisian, karena memang harus membina gitu, karena memang tugas kepolisian adalah membina. Itu aja sekedar penyampaian. Saat ini hampir 200 orang dilatih sama Kementerian Naker. Akan tetapi tidak cukup 50%, dan ini ya, bahkan ada yang bilang janji Mutaroy. Ini saya harus terbuka supaya kita antisipasi. Biar baik-baik dulu asal kita antisipasi. Yang kedua, ada untungnya juga ketika IKN ada 800 orang lebih orang Kalimantan Timur dilatih secara gratis. Ya kan, hanya kalau yang di PPL harus dengan cepat. Ya memang kebetulan karena memang dibangun konstruksi. Nah makanya tadi polisi bagus bahwa komunikasi. Semua yang dilatih boleh saya tadi sampaikan. Ini untuk bisa dipakai tahun sekian, bisa antisipasi sekian. Nah, itu aja saya sampaikan. Mohon Pak Polisi masuk juga untuk mendidik anak-anak kecil atau semua untuk menjadi, kalau di Jepang misalnya mulai dari bayi lah, mulai dari TK. Itu saya rasa bisa kita lakukan. Karena secanggih-canggih apapun, sekalipun smart security, kalau bukan orang yang kita bina, itu akan rusak. Kita berharap masa depan Indonesia adalah SDM yang unggul, SDM yang berintegritas, SDM yang bagus. Makanya kepada otoritas saya bilang, kita tidak usah bicara IKN yang smart, green, blue, sustainable, atau yang lain-lain. Tapi yang paling utama, IKN yang bersih, sehat, aman, hijau, dan jaya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ya ini diperlukan untuk yang terdekat. Bersih apa? Bersih rekrutmen, bersih apa? Bersih SOP, bersih apa? Kita ingin, kita memimpikan IKN itu adalah negeri yang bebas korupsi, kolusi, dan moncoisme. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami nanti akan mencoba bertanya juga kepada PUPR. Ada pengalaman di Jepang. Di Jepang itu salah satu cara menangani persampahan itu diawali dengan orang di rumah sendiri. Jadi sejak di rumah atau di organisasi itu sampah itu sudah terpilah secara negeri warna dengan kemasan masing-masing. Kalau kami kebetulan di Balikpapan ini ada percontohan yang kami pakai yang kerjasama dengan Jepang.
yang memang warganya itu diajar, karena kita kan ini masalah kita sekarang ini kan warga yang tidak disiplin mengatur. Terus misalnya kalau sampah itu bergabung satu sama lain itu kan susah dimanfaatkan. Kalau di Jepang terkait misalnya truk tadi itu kan sejak di rumah kemudian di tempat itu sudah terpisah sampahnya, sehingga sampah yang sudah terpisah itu dia ada semacam kayak mobil, tapi kayaknya mobil molen gitu. Jadi sampah yang bisa diolah langsung diolah di mobil sambil berjalan gitu. Itu yang saya lihat dengan mereka. Jadi simpulannya seperti apa? Satu, bahwa kalau mau mengolah sampah, pendidikan untuk warga itu mesti sejak segini mungkin disiplin dalam membuang sampah. Nah kalau tadi sempat disebut juga misalnya menjadi listrik, ini saya pengalaman seperti ini. Kalau sampah menjadi listrik itu hampir semua di Indonesia tidak menghasilkan tidak efisien ya. Nah ini memang kita harus mencoba formula baru. Yang penting dan mendesak sementara sebanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PI, Ketua Pencapai Mutu PI dan Sekjen Jajaran Profesi K3 Nasional dan merupakan tim ahli transisi IKN. Assalamualaikum Bapak. Terima kasih sudah hadir pihak di sini untuk ikut serta berdiskusi, terutama juga dari pihak kementerian dan lembaga terkait yang sudah hadir di sini sebagai tamu undangan kami. Dan sebelum kita berdiskusi dan mendengarkan paparan lebih lanjut dari narasumber kita simak dulu informasi pengantar berikut ini. Percaya saya, mendukung IKN, mengawal IKN itu adalah amal jariah. Ini untuk mengawal orang-orang IKN dan Kalimantan Timur. Kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Kita ada pertemuan jadi tentang teknik seluruh Indonesia itu yang konsep namanya Blue City. Blue City adalah memanfaatkan alur laut untuk Indonesia. Jadi kalau Selat Malaka kemudian dimanfaatkan oleh Singapura dan kelautannya itu ada sebenarnya impian apakah memungkinkan dibangun perubahan pelabuhan standar internasional. Jadi IKN Nusantara, IKN Blue City. Ini followernya langsung nambah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya bicara tentang tadi kita ini punya KL apa? Alur Laut Kedua Indonesia 2. Hanya selama ini saya belum melihat secara detail bagaimana pengembangan terkait potensi kelautan yang saya istilahkan Blue City, Blue Economy. Yaitu satu. Terus yang kedua, dan yang terakhir yang saya mau sampaikan, ini saya sangat setuju kalau saya ini kita kondisikan untuk di arah kapal, karena identik kota di arah kapal itu adalah kota India. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya bicara tentang tadi kita ini punya KL apa? Alur Laut Kedua Indonesia 2. Hanya selama ini saya belum melihat secara detail bagaimana pengembangan terkait potensi kelautan yang saya istilahkan Blue City, Blue Economy. Bukannya sangat benas, berbobot, dan saya pikir ini karena kita cinta terhadap bangsa ini. IKN Nusantara, IKN Blue City. Ini followernya langsung nambah ya. Ibu Kota Nusantara, materi Ibu Kota Nusantara yang memang dalam banyak hal sebelum IKN ditetapkan oleh Pak Jokowi pindah ke Kaltim, saya adalah salah satu pendukung utama. Terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri acara
pembukaan kantor ibu kota Nusantara. Bersama dengan Bapak Kepala dan Wakil Kepala, bagaimana Pak kesannya setelah? Insya Allah barokah. Kita panjatkan doa supaya kita selalu dilindungi. Apalagi ada itu ada tadi yang Ya sama, mudah-mudahan langkah kanan. Selalu mudah-mudahan dalam menjalankan amanah. Insya Allah mudah-mudahan hari ini awal yang bagus. Amin. Saya tidak tahu Atau setelah itu 100 ribuan pekerja batasan anu ini apakah meninjau saat pekerjanya sudah banyak sekali atau kapan mulainya ini? Kapan titik anunya, titik batasan masalahnya gitu? Karena sebelum terkumpulnya ini belum terjadi. Maksud saya gini Bang, kita prediksi gitu ya? Ya kita tidak mendata yang tukangnya banyak terus kemudian kita data, kita survei tidak, tapi kita memprediksi yang mungkin terjadi, yang bakal mungkin terjadi ya? Iya. Kan misalnya kan beda kalau misalnya pekerja dengan 9.000 orang dengan pekerja dengan 50.000 orang itu kan pasti ya pasti beda. Iya, ya, beda. Masalah sosial. Karena sekarang ini kan malam-malam, sekarang mereka kemana nih? Sudah ada. Belum ada yang kayaknya Pak Narto tahu nih. Ini aja baru sedikit, gimana kalau udah banyak kan itu kalau masalah sosial itu berkaitan dengan kebutuhan nanti. Iya. Hah? Ya itu. Judulnya tumpuk toh? 18 berarti. Ya. Bawah gitu. Iya. Jadi ini apa? 16. Ya. Jadi ini harus menyambungkan ini. Cuman memang udah ada konektor. Belum. Jadi apa? Iya. Ya. Misalnya kalau mau dipakai nih, pastikan airnya dari mana, ya, supaya listrik dari mana. Nah kalau misalnya dari intake, setahu saya mungkin belum ada konektor ya. Belum ada konektor. Gimana cara menyiapkan airnya? Jangan sampai masa air itu mau mandi. Ya. Kita harus bisa mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi gitu ya. Hal yang mungkin terjadi melalui kerjasama. Nah kami berharap memang ini dilakukan secara swakelola gitu ya, secara. Iya. Polisi tambah banyak. Aduh, harus sini. Aduh. Iya. Fasilitas olahraganya juga ada, Pak. Jadi memang sudah disediakan. Ya, apa? Ini saya cerita kamar mandinya komunal. Sama, 300 satu kamar 8 orang ya? Iya. Yang jenis bangunan yang lain gimana? Yang sekali sudah jalan Bapak, tapi belum selesai. Minta maaf ini kan kita boleh. Kantor bersamanya PUPR. Kantor bersama PUPR. Ini masjid. Ini masjid ya. Oke. Terus yang di depan lagi pembangunan, nah itu yang tower tenaga ahli. Oke. Oh belum selesai dia? Belum ya? selesai. Yang sebelah sana? Yang sebelah sana tenaga terampil. Sama ya? Sama. Yang ujungnya lurus ini Pak. Nah itu yang wanita. Satu tower struktur berapa hari? Ini 120. 120 satu tower Bu. Kami berada di kawasan Istana Negara pembangunan. Atas sana kira-kira dulu waktu Pak Presiden kemah. Yang di sana juga beliau iya. Presiden pernah berdiri di sini? Belum, kalau ini baru. Oh, berarti Pak Isradi yang pertama. Iya, gitu. Ini menghadap ke titik 0 yang biasa kita kunjungi. Di sana sepanjangnya subuh kebangsaan dan menghadap ke Teluk Balikpapan. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah karena pada pagi hari ini saya berkesempatan menyampaikan orasi ilmiah dengan judul IKN Nusantara Transformasi Menuju Indonesia Emas. Saya sengaja memilih judul ini karena saya berharap nanti alumni Universitas Patompo yang selesai hari ini akan menjadi generasi emas di tahun 2045. Jadi IKN ini kalau tadi kaitannya dengan transformasi menuju Indonesia emas adalah sebuah mimpi atau sebuah cita-cita. Sebuah ibu kota yang sudah ditata sejak awal
yang terdiri dari 9 kawasan. Jadi ada pusat pendidikan, pusat riset, pusat layanan sosial, pusat pertanian, pusat perindustrian, itu sudah ditata. Dan ada mimpi, jadi mimpinya seperti ini, dalam kaitan dengan transformasi menuju Indonesia Emas. Kita tahu Indonesia Emas adalah 2045, di saat 100 tahun Indonesia merdeka. Mimpi Pak Jokowi begini, bahwa suatu saat saya ingin ada ibu kota Nusantara yang manfaatnya bukan saja untuk Kalimantan Timur, Indonesia Timur, Indonesia dan dunia, tapi juga bermanfaat kepada masyarakatnya. Yang kedua, dalam kaitannya dengan transformasi emas, diimpikan lain dengan I dream of, bahwa saya ingin bahwa IKN Nusantara ini menjadi satu-satunya kota di dunia yang kotanya di dalam hutan, dalam konteks forest city, ya, forest city. Kotanya dalam hutan seperti ini, bahwa di sekeliling IKN itu adalah hutan, di kawasan inti pusat pemerintahan adalah kotanya. Ini yang digambarkan di visi dengan KPI ini. Jadi ketika IKN dibuat, ketika IKN diimpikan bahwa di 100 tahun Indonesia merdeka kita sudah menjadi, sesuai dengan slide, bahwa untuk menjadi kota dunia untuk semua. Dari visi kemudian diturunkan bahwa IKN itu dibangun untuk menjadi kota dunia yang berkelanjutan. Yang kedua, menjadi simbol identitas nasional. Yang ketiga, menjadi penggerak ekonomi Indonesia. Karena ini hari bersejarah. Ini juga adalah tulisan yang pertama di IKN yang ditulis. Dan di hari yang bersejarah ini, saya nyatakan buku IKN Nusantara ini di launching di tempat ini. Dan saya akan serahkan ke Pak Rektor.